Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojak Setiawan. Saya dari Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai mekanika fluida dan hidrolika tentang saluran terbuka. Definisi dari aliran saluran terbuka sendiri adalah saluran yang mengalirkan air dengan permukaan bebas. Nah, kemudian ada pengantar aliran. Seperti yang harus diketahui, air mengalir dari hulu ke hilir, atau kecuali ada gaya yang menyebabkan aliran ke arah sebaliknya, sampai mencapai suatu elevasi permukaan air tertentu, misalnya permukaan air danau atau permukaan air laut. Tendensi atau kecenderungan ini ditunjukkan oleh aliran di saluran alam, yaitu sungai. Perjalanan air dapat juga ditambah oleh bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia, seperti saluran irigasi, saluran pipa, saluran gorong-gorong, dan saluran buatan yang lain atau kanal. Kemudian ada jenis saluran berdasarkan pembuatannya. Jenis saluran berdasarkan pembuatannya dibedakan menjadi dua, yaitu saluran alam atau natural channel dan saluran buatan atau artificial channel. Nah, di sini ada contoh dua gambar yang masing-masing dari saluran alam dan saluran buatan. Saluran alam itu yaitu saluran yang sudah ada atau yang dibuat oleh Allah. Dan saluran buatan yaitu saluran yang dibuat oleh manusia sendiri. Nah, kemudian ada elemen geometri. Yang pertama ada luas penampang atau area. Yang kedua lebar permukaan, top width. Ketiga keliling basah atau weighted perimeter. Dan yang keempat ada jari-jari hidrolik atau hydraulic radius. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk saluran terbuka buatan. Saluran buatan dibedakan menjadi 5, yaitu trapesium, 4 persegi panjang, segitiga, tengah lingkaran, dan parabola. Trapesium sendiri yaitu berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan dengan debit yang besar. Sifat alirannya terus-menerus dengan fluktuasi yang kecil. Bentuk saluran ini dapat digunakan pada daerah yang masih cukup tersedia lahan. Kemudian 4 persegi panjang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan dengan debit yang besar. Sifat alirannya terus-menerus dengan fluktuasi yang kecil. Yang ketiga ada segitiga yang fungsinya untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan untuk debit yang kecil. Bentuk saluran ini digunakan pada lahan yang cukup terbatas. Yang keempat ada setengah lingkaran, berfungsi untuk menyalurkan limpasan air hujan untuk debit yang kecil. Bentuk saluran ini umumnya digunakan untuk saluran rumah penduduk dan pada sisi jalan perumahan yang padat. Yang kelima ada parabola. Kemudian ada tipe aliran pada saluran terbuka. Aliran tunak atau steady flow dan tidak tunak atau unsteady flow. Dalam kedua tipe saluran ini, menjadi kriteria adalah waktu. Aliran dalam saluran terbuka dinamakan steady flow bila kedalaman aliran konstan atau tidak berubah dalam selang waktu tertentu. Sedangkan pada unsteady flow, kedalaman aliran berubah-ubah setiap waktu. Selanjutnya aliran seragam atau uniform flow dan aliran berubah varied flow. Kriteria untuk tipe aliran ini didasarkan pada ruang. Aliran pada saluran terbuka dikatakan aliran seragam bila kedalaman aliran sama pada setiap penampang saluran. Sedangkan bila kedalaman aliran berubah di sepanjang saluran dinamakan aliran berubah. Kemudian ada aliran seragam tunak atau steady uniform flow dan seragam tidak tunak unsteady uniform flow. Aliran seragam dapat bersifat tunak dan tidak tunak tergantung dari kedalamannya berubah sesuai dengan perubahan waktu. Kedalaman pada aliran seragam, aliran tunak tidak berubah selama tinjauan waktu tertentu. Aliran bersifat seragam tidak tunak jika permukaan air berfluktuasi terhadap waktu namun tetap sejajar dengan dasar saluran. Kemudian ada aliran berubah tiba-tiba atau rapidly varied
dan berubah lambat laun atau gradually varies. Aliran tersebut berubah tiba-tiba bila kedalamannya berubah secara mendadak pada jarak yang cukup pendek. Dan sebaliknya, jika perubahan itu terjadi lambat laun, maka aliran ini disebut dengan aliran berubah lambat laun. Nah, kemudian ada aliran fluida. Yang pertama ada aliran laminar. Aliran dengan fluida yang bergerak dalam lapisan-lapisan atau lamina-lamina dengan satu lapisan meluncur secara lancar. Dalam aliran laminar ini, viskositas berfungsi untuk meredam kecenderungan terjadinya gerakan relatif antara lapisan. Yang kedua adalah aliran turbulen. Aliran di mana pergerakan dari partikel-partikel fluida yang sangat tidak menentu karena mengalami percampuran serta perputaran partikel antara lapisan, yang mengakibatkan saling tukar momentum dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lain dalam skala yang besar. Dalam keadaan aliran turbulen, maka turbulensi yang terjadi membangkitkan tegangan geser yang merata di seluruh fluida sehingga menghasilkan kerugian aliran. Yang ketiga ada aliran transisi. Aliran transisi merupakan aliran peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Nah, di sini ada unsur-unsur geometris penampang saluran. Itu ada persegi panjang, trapesium, segitiga, lingkaran, parabola. Persegi panjang, sisi dibulatkan, segitiga dasar dibulatkan. Nah, di sini ada luas yang dilambangkan dengan O, keliling luas dengan A, keliling basah dilambangkan dengan O, ciri-ciri hidrolis dilambangkan dengan R, lebar puncak dilambangkan dengan huruf T, kedalaman hidrolis dilambangkan huruf D, dan faktor penampang dilambangkan huruf Z. Nah, di sini ada contoh soal di mana soal tersebut saluran drainase berbentuk trapesium dengan kemiringan di dinding saluran M sama dengan 1, mempunyai kedalaman air 0,65 meter, lebar dasar 1,25 meter, koefisien kekasaran Manning N atau N sama dengan 0,010. Ditanyakan hitung kemiringan dasar saluran jika debit yang mengalir sebesar 3,10 meter kubik per detik. Nah, di sini diketahui M yaitu kemiringan dinding saluran, diketahui angkanya nilainya 1, dan H atau kedalaman saluran diketahui 0,65 meter, B lebar bawah 1,25 meter, N kekasaran Manning 0,010, Q besar atau debit rencana 3,10 meter kubik, dan yang ditanya S. Nah, ini cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita cari luas penampang basah atau A sama dengan dirumuskan dengan B plus MH kali H, di mana B nya tadi sudah diketahui yaitu 1,25 ditambah M nya 1 hanya kali 0,65 dalam kurung dikali dengan H 0,65, diketahui hasilnya 1,23 meter persegi. Kemudian cari keliling basah atau P. P dirumuskan dengan B tambah plus 2H dalam buka kurung M persegi ditambah 1 tutup kurung kali 0,5. Nah, B-nya diketahui 1,25 ditambah 2 hanya dikali 0,65, M-nya dikali 12 ditambah 1 tutup kurung dipangkat ke 0,5, diketahui hasilnya P yaitu 3,08 meter. Kemudian cari ciri-ciri hidrolis atau R. R dirumuskan dengan A per P. A-nya yaitu sebesar 1,23 meter persegi dan P-nya 3,08 meter, yaitu diketahui hasilnya 0,39 meter. Kemudian cari kecepatan aliran. Q-nya yaitu dirumuskan dengan V kali A. V sama dengan Q per A. Kita mencari V dulu terlebih dahulu, yaitu 3,10 meter kubik per detik
bagi 1,23 meter persegi. Diketahui hasil V-nya 2,52 meter per detik. Setelah itu masukkan nilai yang sudah didapatkan ke dalam rumus Manning untuk mencari nilai S. Nah, kemudian ada V 1 per N buka kurung R tutup kurung dikuadratkan 2 per 3 kali S dikali 1,5. Nah, di sini V-nya 2,52 sama dengan 1, N-nya diketahui 0,010, R-nya 0,39. Ini pangkatkan 2 per 3 kali S pangkatkan setengah. Ini pindah ruas yaitu jadi S pangkat setengah sama dengan 0,047 diturunkan jadi S sama dengan 0,047 pindah ruas dari kuadrat jadi S nya diketahui 0,0022. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.